Hai semua, balik lagi dengan saya di Silent Tutorial. Kali ini saya akan membantu para pembuat website yang baru pertama kali seperti saya. Bagaimana caranya membuat website di WordPress. WordPress itu awalnya sih gratis ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sesuatu kayak blog atau website gitu, tapi kita mungkin mau coba-coba dulu atau mau jajal dulu atau pengen gratis aja gitu hari gini ya. Kita bisa bikinnya tuh di WordPress. Sebelum kita bikin nih, kita harus tahu dulu kita mau ngapain nih gitu. Kalau aku tuh biasanya buka dari WordPress tuh website aku sendiri. Ini adalah website aku, MySouth1207 ya. Ini email addressnya rada lupa ya, apa ya ini kayaknya. Continue, passwordnya juga rada lupa juga. Ini passwordnya apa ya? Mungkin kita bisa tutup aja ini yang ini. Sorry ya, ini WordPress kita. Ini WordPressnya ya, loadingnya memang agak lama ya. Ya, ini adalah postingan saya. Ini sebenarnya bukan asal-asalan kita bikin artikel-artikel ini, karena kebetulan kan saya kerja di bagian media ads. Jadi paling nggak saya pengen nyoba gimana caranya supaya bisa mengimplementasikan apa yang saya kerjakan di kehidupan saya sehari-hari gitu. Salah satunya membuat blog. Biasanya saya membuat blog nih tidak niche ya, harusnya kan memang harus niche gitu, mau kemana. Kayak ini ada review short movie, ada review kartun, ada tentang olahraga di sini, terus ada resolusi di sini, terus ada tentang Google Analytics, ada tentang konser musik gitu. Jadi semuanya nyambung jadi satu. Ini harusnya dedicated ya, satu WordPress itu untuk apa. Misalkan satu WordPress itu hanya untuk review movie atau review konser gitu, atau review apps mungkin ya. Terus satu lagi untuk ngomongin Google Analytics, SEO gitu. Terakhir tuh saya nulis hanya untuk 10 lagi India populer 2020, karena saya pikir nggak ada yang nulis ini. Tapi ternyata banyak banget yang nulis ini ya, temanya sama. Nah, ini cara bikinnya, ini gampang banget sebenarnya. Kalau misalnya kita udah punya WordPress itu tinggal kayak ini ya. WordPress itu awalnya hanya seperti ini. WordPress.com. Oke, ya kayak gini. Start your website, terus kita bisa milih macam-macam yang gratis temanya, terus simplify tema juga kita bisa. Kalau misalnya kita jago sedikit belajar tentang apa ya, kayak semacam desainer buat website gitu. Terus ya banyak macam dah, turn your site into store. Terus bisa juga kita beli nantinya ya, kalau mau yang premium kita bisa ganti belakangnya nih namanya top level domain atau TLD. Biasanya kan kalau gratisan ya .com aja gitu ya. Terus ada WordPress-nya. Nah, ini ada harganya. Kalau untuk personal itu segini, 44.000 per month. Tapi kan ditagihkan yearly. Kalau yang premium 89.000 tetap tagihannya yearly. Bisnis segini, kamar segini. Kalau aku saranin sih kalau misalnya mau nyoba-nyoba ini aja ya. Tapi kita harus kali ini 44.700 dikali setahun. Setahun itu berapa ya coy? Ini lagi musim-musim orang di PHK nih. Kenapa lo minta duit kagak ada diskon nih? Setahun itu sekitar 536. Ya samalah kalau misalnya kita 2 bulan kuota. Atau ada yang 1 bulan nih 500.000. Terus ini kayaknya gampang banget ya, karena dia udah dipakai dimanapun. Dan dia juga ada di, aku download appsnya juga, jadi aku bisa cek-cek dari Google Play yang aku download. Ya, kalau misalkan mau start itu tinggal start your website. Kita tunggu teret. Kita tinggal isi email address-nya apa, terus kita tinggal isi username-nya apa, terus di sini kita tinggal isi password-nya apa. Atau bisa juga continue dengan Google, atau continue dengan account di Apple. Terus create account seperti biasa, lalu masuk ke WordPress. Maafin itu ada tukang odong-odong lewat aja gitu ya. Silakan bang. Terus nanti kita bisa punya tampilan seperti ini.
Jadi di sini ada tab-tab yang bisa kita pilih ya, dan ini juga bisa kita rubah-rubah sedikit temanya atau customizing, memang gak terlalu penting lah. Kalau memang awal-awal biasanya kita ditanya tuh temanya mau apa, tema dari website kita mau apa. Kalau saya sih pilihnya yang gratis ya, tetap yang gratis. Di sini ada beberapa yang free, terus ada beberapa juga yang bayar. Ini kayaknya udah ada harganya sih kalau yang bayar ya. Ini ada harganya, ada 581, 79, ada 1 juta. Wow. Ya, ini caranya mereka nyari duit di sini nih. Kalau misalkan kita jago desain di sebuah website, ini bisa nih kayak gini. Oke. Terus ini ada pilihan free sama premium, ya saya pilih yang free ya. Terus kita juga bisa customize dari desainnya. Ya ini memang agak lama ya jaringannya. Juga ya. Ini saya rubah belakang ini headline-nya biar ya kesannya kayak punya orang aja gitu, bukan punya mesin gitu. Terus saya namanya apa, terus isinya tentang apa, terus di sini page-nya tentang apa aja gitu ya. Terus bisa ditambahkan berbagai widget di sini. Kayak di sini kalau masalah nih sidebar-nya ada search, terus ada kategori cloud, kategori ini, terus ada follow blog kayak ini. Kalau misalnya kita minta tolong orang untuk follow blog kita, terus ada read more di sini, read more apa aja yang udah kita tulis di blog gitu ya. Terus kalau misalkan mau rubah-rubah sedikit fontsnya, maunya pakai font apa, kalau saya udah manual aja lah fontnya. Terus ini content option, homepage setting. Oh ya, homepage settingnya ini mau apa? Mau pakai last post? Ini kan kalau last post saya kan di sini 10 login yang populer ya. Emang ada sesi real work itu, atau pakai static page. Static page itu ya itu aja isinya gitu, nggak berubah. Set identity-nya mau berubah apa, setnya sama tagline-nya apa. Pastikan di sini ada yang pengen kamu tulis di sini, tapi jangan banyak-banyak ya. Ini ada foto kucing saya. Kebetulan itu yang paling bagus saya punya, itu site icon-nya. Jadi dia nanti muncul di sini tuh gitu, foto kucing. Terus kalau udah selesai sedikit desain, kita pilih. Kalau misalkan plugin itu kebanyakan orang nanya nih, plugin bisa nggak, tapi plugin itu harus update ke business plan baru bisa masukin plugin itu. Kayak yoast SEO nih penting banget nih, yoast SEO, Google Analytics, apa lagi ya, banyak banget nih. Kalau WooCommerce nih kayak buat di luar gitu loh, di luar negeri. Sebenarnya kita bisa masukin banyak sih kalau misalnya kita punya duit untuk beli business plan. Tadi business plan itu harganya lupa ya, sekitar berapa setahun, kita lihat lagi ya, 298 per bulan gitu. Jadi setelah ke situ kita mau buat post nih, kita bisa buat post kayak sekarang gitu ya. Nih kita langsung masuk ke sini, misalkan mau nulis apa. Ini kemarin saya sempat bikin draft tentang Kirianti Panggelino. Jadi klik di new draft, lalu masuk. Ini memang agak lama ya, internetnya memang lama, di gunung ya, mungkin agak lama dia nyampe ke sini. Nah ini kita bisa tulis titlenya apa, terus di sini isinya apa, kontennya, konten blog misalkan. Nah biasanya saya nulisnya ini berdasarkan keyword research yang saya suka pakai gitu. Jadi ada beberapa kata atau kalimat ya, terdiri dari 3 atau 4 suku kata yang saya ulang-ulang di blog saya. Biasanya saya tuh kalau lagi rajin bikin tuh sampai 1000 kata gitu, dengan judul dan konten yang berisi dengan keyword atau kalimat yang diulang-ulang gitu, supaya intinya supaya Google kenal, lalu merasa konten ini sangat relevan dengan yang orang cari di Google Search gitu. Jadi ranking blog saya ini bisa naik gitu, masalahnya itu kayak gitu. Tapi karena saya ini adalah gratis, karena ini ada domain saya nih, nah ini gratis, jadinya ya mohon maaf nih kalau namanya yang gratis ya. Kalau dia bisa sampai posisi page 1 itu benar-benar sudah sangat relevan gitu. Jadi tulis aja di sini. Terus gimana nih caranya supaya saya bisa tahu konten yang menarik dan bisa dilihat banyak orang gitu? Gampang caranya. Masuk ke sini, answerthepublic.com. Ini sebenarnya tool search listening. Ya,
jangan pedulikan ini ya, karena dia ganteng ya udahlah gitu ya. Misalkan saya mau nulis tentang WordPress, sini kita pengen cari nih, ini nggak usah dipeduliin ya, United Kingdom dan sebagainya karena Indonesia nggak ada di situ. Ini adalah data 80 pertanyaan yang sering ditanyakan di search. Misalnya ini, kenapa WordPress sucks? Terus kalau WordPress will not upload image. Tuh. Ini masing-masing bisa diklik sih. Who WordPress theme ya harusnya ngomong. Terus kan WordPress host my domain kayak gitu. Udah sangat-sangat tinggi banget ini ilmunya. Why WordPress is the best? Ini bisa diklik nih. Terus ini ada proposition, itu adalah posisi yang bisa kita dapetin selain pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ini kan ada pertanyaan when, who, how, why, where gitu. Kalau ini lebih ke WordPress 2 weeks atau WordPress with WooCommerce. Terus ini WordPress is post type. Ini agak aneh juga nih, ada ginian ya. Ini juga bisa diklik. Terus di sini ada comparison, misalnya kayak ini ya, versus atau like WordPress like button, WordPress like post. Ini bisa diklik juga. Lalu kalau mau rajin, di sini ada 207 alphabetical pertanyaan ataupun yang sering ditulis di tab search, karena kalau di luar itu ada Bing masuk. WordPress Zoom, WordPress Zapier kayak gitu. Coba kita lihat di sini, coba yang WordPress will not upload image, ini bisa diklik ya. Di sini kita bisa lihat ini WordPress will not upload image. Ini adalah keyword gratis juga, ini dari sama dengan Answers Public. Ini kita tutup dulu aja biar nggak puyeng ya. Ini ada image di sini, ada knowledge panel. Sini ada, ini namanya bukan knowledge panel, ini adalah namanya snippet. Ini paragraf snippet. Ini image yang dipilih sama Google tuh, yang menurut Google relevan kalau diklik masuk ke image. Itu nanti bisa kita omongin nanti ada people also sama feature-feature lain mungkin ya, seperti ini. Ada rich snippet, ada schema org, ada video. Udah itu aja sih. Jadi kita mau cari ini sebenarnya seberapa banyak sih yang di posisi 1 ini menggunakan exact keyword WordPress will not upload image. Terus kita find ya, lalu nggak ada yang punya exact keyword WordPress will not upload image di page 1. Jadi ini salah satu yang bisa kita masukin nih di artikel kita, WordPress will not upload image. Jadi di artikel kita mungkin nih judulnya ada seperti ini ya, atau mungkin ditambahin Y depannya, terungkap. Kalau bahasa Inggris terungkap tuh apa ya? Busted. Kita cari translate dulu ya, kita cari translate. Terungkap tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Terungkap, reveal. Sebenarnya kalau misalkan nulis blog tuh jangan terlalu takut lah ya, sesuai dengan kaidah bahasa atau enggak. Kadang mereka juga yang publisher gede juga kadang masih salah nulis ya, kayak gini. Nah, nanti kata-kata WordPress will not upload image itu akan terus diulang-ulang di kontennya. Lalu kalau misalkan kita mau masukin gambar gimana sih caranya? Tinggal copy paste. Misalnya ini WordPress not, ini kan ada image ya, WordPress not upload image, ini kayak gimana bentukannya? Nah, kayak gini misalnya kayak gini, kita klik kanan aja, ke kanan, terus copy image, masukin ke sini, langsung ada. Nah, di sini ini bisa pilih, tapi ini mau round, mau default gitu kan ya, mau style kayak gimana, mau round atau default. Alternative stepnya harus diisi, ini mau apa, tetap sama seperti ini, WordPress will not upload image atau bagaimana. Aku saranin sih samain ya, supaya kalau misalkan Google ketemu image ini, dia akan bilang kalau image ini adalah punya kita, jadi masuk ke artikel kita gitu. Lalu tinggal isi konten blognya sampai 1000 kata kalau bisa ya,
Karena kalau makin banyak kontennya 1000 kata itu bisa saja orang-orang yang butuh banget atau relate banget dengan konten kita itu masuk ke website kita, walaupun website kita itu ada website gratis ya hitungannya. Lalu kalau yang lain, ini namanya apa? Ini namanya blog. Tadinya nih BLOK blog. Ini tadinya nggak ada kayak gini ya, biasa aja gitu WordPress ini. Tapi sejak pakai blog ini mempermudah kita sih. Misalnya ini yang sering dipakai adalah seperti ini, paragraf blog. Ini tinggal klik sini. Nah, kita mau pilih apa nih? Ada list, ada grup, ada pull quote. Ini bisa kita pilih satu-satu. Ada click to tweet, ada quote, ada pre-formatted. Saya biasa pilih cuman ini doang sih. Cuman paragraf. Terus ya kalau lagi nggak males ya, saya masukin YouTube saya di sini, masukin link YouTube saya. Misalkan ya kan misalnya saya tuh ngetik Nadia Omara ya, Nadia Omara, masukin ke situ. Bisa aja sih apapun lah YouTube kalau misalnya kita mau upload konten. Misalnya ini ya, ini kita masukkan langsung ke sini, contoh aja ya. Sini masukkan, terus embed, tuh bisa langsung muncul seperti ini. Jadi hasilnya tuh bagus gitu. Terus kita bisa mau ngetik, kalau misalnya mau ngetik namanya ketik aja, ketik sampai 1000 kata supaya Google kenal dan Google juga nge-crawlnya. Jadi wah ini ternyata sangat bagus nih, kalau konten tuh kayak bagus, kayak gimana sih, yang ada risetnya kata Google kan, yang desain adalah yang desain kontennya atau websitenya adalah orang-orang yang terpercaya kontennya gitu ya. Tapi nggak semua orang kayak gitu kan ya, namanya juga orang mengisi blog, mau dia terpercaya atau enggak ya itu kan isi pikirannya dia gitu kan, isi teori dia, dan dia tuangkan ke dalam sebuah website yang gratis gitu kan. Nah terus kalau sudah, kita bisa lihat previewnya di desktop kayak gimana, kayak gini ya, kayak gini. Terus ini juga bisa langsung di play. Terus kalau misalnya di mobile ya, yang penting itu kayak gimana, kayak gini dia ngikutin, karena dia tipenya itu sudah responsif ya. Jadi si WordPress ini udah melakukan banyak perubahan, jadi dia tipenya sudah responsif, jadi nggak perlu lagi takut. Kita close segitu, tinggal publish, udah deh gitu deh, gampang kan gitu. Kalau misalkan yang mau jadi bisnis plan tadi supaya bisa dapetin plugin kayak Yoast itu atau Google Analytics yang bisa dimasukin, tuh Google Search yang bisa dimasukin, itu lebih better sih gitu. Tapi kalau misalkan hanya untuk coba-coba mula-mula aja ya, kita saranin pakainya yang gratis aja dulu. Kayak aku nih, ada yang gratis kelihatan nih, ada tulisan wordpress.com belakangnya. Semoga bermanfaat sih guys untuk Kamis sharing hari ini dari Silent Tutorial. Bye.